Radikalisme berawal dari sikap eksklusif. Jiwa radikal bermula dari sikap eksklusif. Ini pendapat saya yang saya simpulkan dari informasi yang saya dapat selama ini. Teroris yang tertangkap misalnya selalu merupakan orang yang setiap harinya hidup dengan cara tertutup atau tersembunyi. Mereka selalu menutup diri dari pergaulan luas dan bahkan ingin menyembunyikan apa yang dilakukannya atau yang dikerjakannya setiap hari. Berbeda dengan gaya hidup anggota masyarakat pada umumnya, mereka sering merahasiakan bukan saja cara hidupnya, malah ada pula yang menyamarkan data dirinya. Maka tidak jarang ada yang mengubah-ubah gaya penampilannya dan kartu penduduknya dengan segala data diri yang palsu. Tampaknya ketika menentukan tempat untuk tinggal, mereka sudah mengadakan penjajakan terlebih dahulu agar mengetahui situasi dan keadaan masyarakatnya. Dengan demikian mereka dapat membuat identitas baru yang tidak akan dicurigai masyarakat sekitar. Di sana mereka tidak diasingkan tetapi sengaja mengasingkan diri dari masyarakat. Tempat yang dipilih. Ketika mau tak mau harus berinteraksi dengan masyarakat, mereka biasanya tampil dengan gaya yang sopan, halus, ramah, dan baik hati. Meskipun demikian, tampaknya ciri masyarakat yang ingin mereka tampilkan adalah individualis dan tidak peduli pada orang sekitarnya. Mereka menyukai tipe masyarakat patembayan dan bukan paguyuban. Dalam masyarakat ini, kohesi sosialnya sudah tak seberapa rekat. Warganya lo-lo gua-gua, meminjam istilah orang Betawi Jakarta. Masyarakat yang demikian akan lebih mungkin ada di perkotaan yang antar rumah dipisahkan dengan tembok tinggi dan bahkan warganya tak saling kenal. Mereka lebih memilih tempat yang sepi dan terpencil seperti gerakan pengacau keamanan GBK Warsiti di Lampung tahun 90-an. Mereka kelompok radikal yang hidup di tengah ladang dengan dilingkupi rawa-rawa atau kali. Mereka berkeyakinan bahwa kaum perempuan tidak bisa menyimpan rahasia. Maka dalam pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana atau penyerangan dan strategi, kaum perempuan tidak dilibatkan. Kabarnya meletusnya GBK Warsiti Lampung belum pada waktunya, tetapi keburu diketahui oleh aparat keamanan. Pastilah hal ini tak lepas dari laporan anggota masyarakat yang telah mencium gelagat yang mencurigakan. Untunglah jika kelompok yang demikian keburu membesar akan lebih luas dampak bahaya dan korban manusianya. Namun mereka tidak bersenjatakan bom canggih seperti para teroris zaman sekarang, melainkan panah yang beracun. Kelompok besar radikal biasanya akan lebih susah untuk menyembunyikan diri. Yang lebih berbahaya adalah perorangan. Meskipun perorangan, mereka memiliki jaringan rapi dan tak kalah bahaya juga. Mereka memiliki bom yang berdaya ledak tinggi. Mereka kerap menggunakan cara nekat untuk melancarkan aksinya. Merekatkan kohesi sosial. Setiap komunitas masyarakat ada yang menjadi ketua rukun tangga RT dan ketua rukun warga RW. Saya pernah tetapi jarang melihat di rumah-rumah warga tulisan yang berbunyi, tamu 24 jam harus lapor. Demi menjaga keamanan, saya pikir baik diadakan secara merata. Jika warga baru untuk melapor keberadaannya ke ketua RT atau RW, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah warga asing yang mencurigakan di wilayah tersebut. Ketua RT atau RW adalah ujung tombak atau orang terdepan yang harus mengenal semua warga yang tinggal di wilayahnya.
Maka untuk menangkal kelompok radikal berada di wilayahnya, penting agar para ketua RT RW maupun Hansip mengenali semua warganya agar tidak ada penyusupan. Bapak Kepala Kampung atau Kepala Desa hendaknya mengambil inisiatif untuk mengumpulkan dan memberi arahan atau pembekalan bagi warga. Peran Intel. Suatu kali saya kedatangan Intel yang menyarankan agar saya pasang kamera CCTV di beberapa posisi bangunan gereja dan pastoran. Gunanya untuk mengantisipasi dan untuk mengetahui jika ada gerak-gerik yang mencurigakan. Intel ini memberikan informasi tentang orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, lengkap dengan data diri, pekerjaan, keluarga, dan gambar orangnya. Mereka yang diidentifikasi sebagai orang garis keras, bahkan ada yang baru kembali dari negeri tertentu untuk dididik menjadi teroris. Maka langkah baiknya pengetahuan akan soal keintelan ini juga ditularkan kepada ketua RT dan RW dan para hansip. Jangan sampai kita lengah dengan keberadaan mereka. Bahkan bisa jadi kita terkecoh dengan kehidupan mereka. Semuanya itu dilakukan agar tidak terlihat mencurigakan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin akan berbuat baik kepada masyarakatnya untuk tujuan yang tidak baik. Mungkin tetap dikatakan untuk mereka bukan hanya sebagai musang, melainkan serigala berbulu domba. Tradisi yang merekatkan. Saya sangat mengapresiasi tradisi selamatan dalam masyarakat dengan mengundang semua tetangga. Semua warga masyarakat terdekat akan diundang untuk berdoa bersama dengan ujub atau intensi tertentu dari keluarga pengundang. Akan tetapi dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok tertentu yang jika diundang kenduri pasti tidak datang, dan jika diberi berkat, nasi dan segala perlengkapan makanan kenduri akan dibuang. Sejauh saya tahu pasti di kelompok Nahdlatul Ulama atau NU ada tradisi, sedangkan yang lain tidak. Di Kristen kalangan Katolik ada, di gereja-gereja Reformasi tidak. Nilai positif yang ada dipetik selain doa bersama adalah adanya momen bersilaturahmi antar warga lintas batas agama, suku, paham politik, dan sebagainya. Semua dapat saling mengenal dan bersikap terbuka. Maka kenduri bukan saja bernilai ritual namun juga sosial. Kebinekaan tercermin pada saat seperti itu. Bahkan saling bertukar pikiran pun terjadi. Apa yang menjadi persoalan hidup bersama dan apa yang aktual mereka hadapi. Bisa jadi dari pembicaraan soal pelihara ternak bertani bisa sampai pada soal politik. Ada banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk merekatkan hubungan sosial. Misalnya pada saat ada orang meninggal, waktu ada hajatan, gotong royong rapat warga di balai desa, gotong royong perbaikan jalan, pembuatan gorong-gorong lewat jalur ekonomi seperti usaha bersama atau koperasi, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Sudah lama Gereja Katolik Indonesia mengajak umat beriman untuk meningkatkan dialog kehidupan, dialog karya, dialog iman, dialog antar umat beragama, dan juga dengan sesama umat yang beragama, yang beriman kepada Kristus dengan ekumene. Semua bertujuan untuk mencairkan suasana agar tidak kaku, tertutup, dan terkungkung pada kelompoknya sendiri. Menyetop arus radikalisme. Sudah sejak tahun 1992, Gereja Keuskupan Tanjung Karang membongkar eksklusivisme umat dengan gerakan pembaharuan pastoral sehingga bersikap inklusif. Ada 5 butir perpas gelar pertemuan pastoral gereja partikular atau sinode yang dicanangkan oleh almarhum Uskup Monsinyur Andreas Henry Susanto, yaitu paradigma baru dengan bertobat, 2 keterbukaan, 3 memasyarakat, 4 dialog, dan 5 semina berbia.
yaitu mengakui bahwa di luar gereja Katolik ada benih-benih sabda atau keselamatan. Maka umat diajak untuk menghayati spiritualitas hamba yang rendah hati, berziarah bersama dalam suka duka dengan saudara-saudari yang berkeyakinan lain menuju Sang Gembala Agung yaitu Allah. Oleh karena itu, untuk menangkal arus radikalisme, gereja perlu bergerak bersama masyarakat untuk menjadi insan inklusif. Kalau perlu dimulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai pada tingkat perguruan tinggi, diadakan kurikulum atau aksi mengasihi dan mengasihani sesama. Mungkin hal ini dapat menjadi sebuah bentuk revolusi mental. Apakah kira-kira akan terjadi penolakan atau aksi seperti itu? Bukankah menolak aksi ini berarti sama dengan lebih mencintai kekerasan dan kebencian? Saya percaya bahwa aksi ini bukan hanya mampu menyetop arus radikalisme, tetapi lebih mendasar lagi, kita dapat menciptakan persaudaraan sejati, sehingga keamanan, kenyamanan, kedamaian pun terwujud. Semoga kita berani berjuang untuk itu. Tuhan memberkati kita, amin.